Halo semuanya, kami dari kelompok Calisthenics akan mempresentasikan tentang series. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama itu adalah ada Angelica, yang kedua ada Friendly, saya sendiri, yang ketiga dari Ricardo Dendrik, yang keempat ada Saravana, dan yang kelima adalah Victoria Luciana. Nah, dia pertama-tama itu kami akan membahas tentang pengertian series yang dibacakan oleh Victoria. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian series. Series adalah struktur data satu dimensi yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Bentuknya mirip seperti list atau array. Tapi yang membedakannya adalah setiap elemen pada series memiliki label atau indeks. Dengan adanya indeks ini, setiap data di dalam series bisa diakses lebih mudah. Karena kita tidak hanya menggunakan posisi angka, tapi juga bisa menggunakan label tertentu. Selanjutnya adalah karakteristik dari series. Yang pertama adalah satu dimensi. Jadi series ini adalah data yang tersusun secara vertikal dalam satu kolom. Jadi artinya setiap elemen data hanya berada di satu arah saja. Yang kedua memiliki indeks. Setiap elemen memiliki label atau nomor yang disebut dengan indeks. Indeks bisa berupa angka, teks, ataupun gabungan dari keduanya. Indeks ini memudahkan kita untuk mengakses data tertentu. Yang ketiga, mendukung berbagai tipe data. Series ini bisa menyimpan angka, string, boolean, atau tipe data lainnya. Jadi kita itu bisa fleksibel dalam menyimpan data yang berbeda jenis. Selanjutnya bisa menyimpan nilai none atau not a number. Ini digunakan untuk menandai data yang hilang atau tidak tersedia. Ini berguna supaya data tetap rapi meskipun ada data yang kosong. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan series. Dari struktur. Struktur itu kelebihannya sederhana dan cepat. Sederhana dan cepat itu karena series hanya satu dimensi dan strukturnya sangat sederhana. Sehingga lebih mudah digunakan dan prosesnya sangat cepat. Nah, kekurangannya itu hanya satu dimensi. Series hanya bisa menyimpan satu kolom data saja, tidak bisa memuat banyak kolom seperti data frame. Yang kedua ada indeks. Kelebihannya itu memiliki fleksibel dan jelas. Setiap elemen pada series memiliki indeks atau label yang bisa berupa angka, teks, atau tanggal. Dengan ini kita bisa mengakses data dengan lebih mudah, tidak harus berdasarkan urutan, tapi juga berdasarkan nama. Kekurangannya, bisa menimbulkan error jika tidak sinkron. Saat ada dua series memiliki indeks berbeda, hasil operasi bisa muncul NaN, karena tidak semua label cocok. Yang ketiga itu ada operasi. Kelebihannya itu efisien dan mendukung NumPy. Series bisa langsung menjumlahkan, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan sebagainya tanpa perlu perulangan. Ini karena series memakai sistem operasi vectorized, jadi cepat dan efisien. Kekurangannya, terbatas untuk analisis sederhana. Kurang cocok untuk data non-numerik atau campuran. Kalau isi series dan huruf dan angka sekaligus, tipe datanya jadi objek, sehingga perhitungan bisa lambat atau tidak bisa ditimbulkan sama sekali. Yang keempat ada penggunaan. Ideal untuk kolom tunggal. Misalnya data nilai ujian, harga barang, atau data waktu time series. Sangat bagus dipakai kalau kita hanya butuh mengelola satu variabel saja. Kekurangannya tidak cocok untuk database besar. Kalau datanya sudah terdiri dari banyak kolom atau atribut seperti tabel siswa dengan nama, umur, dan nilai, maka series tidak cukup. Solusinya adalah menggunakan data frame yang merupakan kumpulan beberapa series. Next. Nah, ini ada operasi dan metode. Nah, kita lihat di situ ada nilai. Nilainya itu ada beberapa list, Andi 90, Rina 80, dan Budi selanjutnya, seterusnya. Nah, di situ kita print. Print nilai titik ilog, indeks ke 0. Itu digunakan untuk mengakses data berdasarkan urutan posisi dimulai dari 0. 0 itu kan pertama. Jadi itu yang dimunculkan 90, data ke 1 itu 90. Nah, yang kedua itu adalah print nilai titik log, si Rina. Itu digunakan untuk mengambil data berdasarkan nama indeks. Jadi di sini kita ambil nilai milik Rina, yaitu 80. Nah, ada juga dia memakai head dan tail dengan indeks 22. Itu arti head 2
akan menampilkan dua data pertama dan tel2 menampilkan dua data terakhir. Seperti di kanan itu ada ditampilkan si Andi, Rina itu yang pertama, dan yang kedua itu Dewi dan Tono. Next. Nah, di sini ada nilai 1 dan nilai 2. Itu berisi list, tapi dia berbeda. Kalau yang pertama dia digabungkan, yang kedua ini dipisahkan antara nama dan nilainya. Jadi kalau misalnya kita print nilai 1 dan nilai 2, maka hasilnya itu ditambah. Dari 80 sama 5 jadi 85, 90 sama 10 jadi cepet, 70 sama 5 jadi 75. Kalau nilai 1 kurang nilai 2, itu hasilnya dikurangin. Dan ada juga yang nilai pangkat 2 sama nilai per 2. Itu hasilnya dikali. Dan yang per 2 itu dibagi nilainya. Next. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Ricardo. Nilai, di dalam nilai itu ada series. Di dalam series itu terdapat array. Di dalam array ada angka, yaitu 85, 90, 78, 88, dan seterusnya. Yang pertama, print nilai sum itu menjumlahkan semua data. Contoh 85, 90, 78, 88, 95. Jawabannya itu 435, jadi hasilnya itu jumlah total. Yang kedua itu nilai min. Fungsinya itu menghitung rata-rata. Dari semua angka yang dari atas. Yang ketiga nilai maksimum. Dia mencari nilai terbesar dari angka yang di dalam array di atas. Yang keempat itu nilai min. Dia fungsinya itu untuk mencari nilai terkecil dari nilai atas. Yang kelima, nilai median. Nilai median itu mencari nilai tengah-tengah dari angka tersebut. Yang keenam, itu nilai descript. Fungsinya standar deviasi. Itu penjelasannya itu mengukur sebuah data terbesar dari rata-rata. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Operasi manipulasi data. Di dalam data, dari gambar kedua ini menjelaskan bagaimana kita menggunakan PADAS untuk mengelola, membersihkan, dan menata ulang data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Tahap ini sangat penting karena data mentah yang kita kumpulkan seringkali tidak sempurna. Biasanya ada data kosong, nilai duplikat, atau angka yang salah. Tujuan utamanya adalah membuat data menjadi bersih, rapi, dan siap dipakai untuk analisis statis atau machine learning. Diisi programnya, program digambar membuat sebuah series bernama data yang berisi beberapa nilai. Beberapa nilai itu ada 85, 90, non, 78, 90, dan non. Kita masuk menghapus data. Yang pertama itu menghapus data, print data drop. Nah, fungsi ini menghapus nilai yang kosong dari data. Setelah dijalankan, hanya data yang memiliki nilai nyata yang akan tersisa. Tujuannya itu membersihkan data dari nilai kosong agar tidak mengganggu proses analisis. Yang kedua itu data filna. Fungsi ini digunakan untuk mengganti nilai kosong dengan angka tertentu, misalnya 0. Daripada data kosong dihapus, kita bisa menggantinya dengan nilai netral agar jumlah data tetap sama. Tujuannya menjaga konsistensi jumlah data sambil menghindari error saat perhitungan. Yang ketiga itu ada replace. Data replace. Fungsi ini mengganti nilai tertentu dengan nilai baru. Contoh, setiap nilai 90 diganti menjadi 95. Menjadi karena
terjadi koreksi nilai. Tujuannya itu memperbaiki atau memperbarui data secara spesifik sesuai kebutuhan. Yang keempat, sort value. Fungsi ini mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Kata ascending sama dengan false berarti ukurannya menurun. Kalau ingin menarik, ubah jadi true. Tujuannya itu menata data agar mudah dibaca, misal untuk melihat siapa nilainya yang paling tinggi. Yang kelima, unique. Fungsi ini menampilkan nilai-nilai nilai-nilai unik dari data. Kalau nilai 90 muncul 2 kali, fungsi ini hanya menampilkan sekali. Tujuannya itu mengetahui variasi atau keberagaman data. Yang keenam, value counts. Fungsi ini menghitung beberapa kali setiap nilai muncul di dalam data. Misal 90 muncul 2 kali, 85 muncul sekali, 78 1 kali. Tujuannya itu melihat frekuensi kemunculan tiap nilai berguna untuk analisis distribusi. Next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saravana. Jadi di sini saya akan menjelaskan operasi logika dan kondisional. Jadi di sini tuh ada sebuah elemen yang bernama series dengan array 70, 85, 90, dan 75. Jadi di sini tuh yang pertama itu ada nilai is null. Jadi fungsinya itu adalah untuk mewakili data kosong. Seperti di sini yang ada di sebelah kanan itu contohnya. Lanjut yang kedua itu adalah nilai yang lebih besar dari 80. Jadi dia itu akan mengsortir nilai yang ada di atas 80. Selanjutnya yang ketiga itu adalah nilai not null. Jadi fungsinya itu adalah untuk memeriksa apakah nilai itu kosong atau tidak. Oke, selanjutnya jadi di sini saya akan menjelaskan operasi kombinasi. Jadi yang pertama itu adalah ada indeks yang sama, tetapi seriesnya berbeda. Jadi yang pertama itu ada add. Jadi fungsinya itu adalah menjumlahkan dua series yang berbeda. Lanjut yang kedua itu ada combine. Fungsinya itu adalah menggabungkan dua series yang berbeda ini. Terus yang ketiga itu ada map. Fungsinya itu untuk menerapkan operasi ke setiap elemen series. Nah, terus yang keempat ini ada apply. Jadi fungsinya ini mirip seperti map, tapi dia biasanya digunakan untuk menerapkan fungsi yang lebih kompleks. Oke, saya akan melanjutkan contoh program dari pengertian series. Untuk baris data, kita membuat sebuah objek series yang berisi 3 data, yaitu 10, 20, dan 30. Print data artinya kita menampilkan isi dari series yang sudah kita buat ke layar. Ketika kode dijalankan, hasilnya akan menampilkan data secara vertikal. Di sebelah kiri muncul indeks 0, 1, dan 2. Dan di sebelah kanan akan muncul nilai, yaitu 10, 20, 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang series dengan nama pengeluaran. Jadi di sini tuh ada kategori dengan makanan, transportasi, hiburan, dan listrik. Nah, jadi di sini tuh ada print dengan pengeluaran seperti yang di atas tadi itu. Jadi dia akan menampilkan data yang ada di atas tadi. Contohnya seperti tadi makanan, transportasi, hiburan, listrik. Lanjut di bawahnya lagi ada print total pengeluaran dengan menggunakan metode sum. Jadi fungsi sum ini untuk mentotalkan pengeluarannya yang ada di daftar tadi. Selanjutnya di bawahnya tuh ada ID max. Fungsinya itu untuk mencari pengeluaran terbesar.
Jadi di sini kita pertama membuat series yang bernama jadwal, yang isinya itu nama-nama mata kuliah dan indeksnya nama-nama hari dari Senin sampai Jumat. Lalu kita akan melakukan perulangan pada objek jadwal. Sini menggunakan metode ttItems, itu gunanya mengembalikan pasangan indeks dan value dari setiap elemen pada series. Nah, dalam program ini, hari berisi nama harinya dan matkul akan berisi nama mata kuliahnya. Kita juga bisa menampilkan mata kuliah di hari tertentu. Contohnya di sini hari Kamis dengan cara mengakses indeks jadwal dalam kurung siku Kamis. Jadi series ini akan memudahkan kita untuk menyimpan, mengakses dan menampilkan data berdasarkan label hari. Next. Oke, seperti bisa dilihat di situ ada lagu. Lagu itu objek seriesnya. Nah, dalam lagu itu ada data series yaitu Starling, Dream, dan lain-lainnya. Terus ada indeks juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika dicetak print lagu, itu akan menginput hasil yang ada di sebelah kanan itu, daftar lagu favorit. Dia akan vertikal ke bawah, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan lagunya di sebelah kanan. Nah, ketika melakukan print lagu dengan indeks yang ketiga, itu akan melakukan ngeprint yang ke indeks yang ketiga, yaitu Destiny. Next. Gambar ketiga menampilkan contoh program Python yang menggunakan library PADAS untuk mengelola data kehadiran siswa. Berbeda dari dua gambar sebelumnya yang berisi angka, di sini datanya berupa nilai logika, yaitu true dan false. Dalam konteks ini, true berarti benar, false berarti tidak benar, tidak hadir. True berarti hadir, false berarti tidak hadir. Data seperti ini sangat umum dalam dunia nyata, misalnya untuk sistem absensi, hasil survei, ya atau tidak, atau status keaktifan pengguna. Bagian ini membuat sebuah seri selanjutnya. Itu print kehadiran itu untuk menampilkan semua data. Baris ini menampilkan semua nama status kehadiran masing-masing siswa. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa data sudah tersimpan dengan benar di dalam series. Print kehadiran Zoom. Kehadiran Zoom itu dalam PADAS itu dianggap true dianggap bernilai 1 dan false dianggap 0. Jika kita dijumlahkan, berarti kehadiran Zoom itu dijumlahkan. Dijumlahkan artinya ada dijumlahkan semua datanya. Ada 3 siswa yang hadir. Yang kedua itu len kehadiran dikurang kehadiran Zoom. Itu menghitung jumlah total siswa, kemudian dikurangi yang hadir. Maka hasilnya siswa yang tidak hadir itu 2. Yang ketiga, kehadiran Zoom dibagi len kehadiran dikali 100 di modulus. Berarti itu persen. Rumus ini untuk menghitung presentasi kehadiran siswa dalam bentuk persen. Jadi kita masukkanlah contoh kehadiran Zoom-nya 3 dibagi 5 dikali 100, yaitu 60. Jadi tingkat kehadiran kelas ini adalah 60. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, nanti bisa calling-calling lah ya. Sekian dan terima kasih.